Hidayah bisa berarti bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk beribadah. Bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk ibadah. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah ini, gampang, sholat gampang, enak. Bahkan sebelum waktu sholat sudah nanya, jam berapa sholatnya? Ini kan subuh baru selesai tadi. Ada orang baru subuh, udah nanya isya pak. Padahal baru subuh, isya nanti jam berapa katanya. Sebaliknya kalau jauh dari hidayah, itu agak repot tuh. Jangankan adzan, qomat pun belum tersentuh. Ujung waktu pun belum nanya. Tapi kalau masuk Ramadan, baru sahur nanya buka. Buka jam berapa, baru sahur. Jadi hidayah, jika sudah didapatkan oleh seorang hamba, maka dia akan memberikan kenikmatan untuk mengejar kemudahan dalam ibadah. Karena itulah ketika Allah menyebutkan hidayah diberikan pada orang takwa, pertama kali kalimat hidayah ya disebutkan dalam Al-Quran, ketika diberikan pada orang takwa, ciri orang takwa itu gemar ibadah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu jamak hidayah. Ya, semua isi Al-Qur'an jangan diragukan kandungannya. Maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang takwa. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah itu, apa yang dilakukan orang ini? Maka pertama dia akan gemar menunaikan ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka meningkat keimanannya, dengan meningkatnya iman itu dia rajin menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia senang infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia senang berinteraksi dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, Al-Quran. Jadi kalau hidayah sudah datang, Allahu Akbar, salat rajin, jangankan fardu, sunnah diburu. Infak rajin, bahkan punya anggaran, hampir setiap hari dia cari. Ya, bahkan dia siapkan bekerja itu bukan untuk jadi kaya pak. Kalau kaya biasa. Nabi itu dengan sahabat-sahabat yang pebisnis, pengusaha, pedagang, itu enteng pak. Mengatakan kaya itu bagi umatku biasa kata Nabi. Di kaya itu bagi orang Islam itu mudah. Yang sulit itu mengelola kekayaan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya sahabat Nabi yang berdagang itu sukses semua. Tapi tahukah Anda, ternyata motivasi mereka menjadi kaya itu bukan untuk mengumpulkan harta, tapi supaya bisa beramal dengan harta itu. Makanya ketika ada menawarkan surga seluas langit dan bumi, dan amalan pertamanya itu bisa infak, semua orang pengen kaya, supaya bisa infak. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya, lihat kalimatnya, paling kanan sebelah atas di besar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda istighfar, koreksi diri. Jangan-jangan selama ini salah langkah. Salah langkah menggunakan harta, salah langkah mengamalkan ilmu, salah langkah menggunakan tubuh kita. Kaki salah langkah, mata salah pandang, tangan salah bergerak. Hati-hati. Ya, keluar masjid salah pakai sendal. Awas, hati-hati. Mata salah lihat, istri di bawah, yang dilihat istri orang. Ya, hati-hati. Salah, banyak yang salah. Kata Allah, koreksi diri sebelum tiba waktunya pulang. Dan berharaplah punya cita-cita saat pulang nanti, punya tempat yang bagus. Anda di dunia punya harapan, nanti saya kerja, beli rumah begini, punya mobil sekian, pakaian bagus. Itu kan semua kita tinggalkan. Makanya saat seorang meninggalkan dunia, meninggal dia, kalimatnya telah meninggal dunia. Artinya semua yang melekat pada tubuh dia itu ditinggalkan. Maaf teman-teman, Anda mau kunjungan ke negara lain, bukan cuma bekal, butuh visa, bikin paspor dan lain sebagainya. Sekarang Anda mau pindah ke akhirat yang tempatnya lebih jauh. Jarak 1 hari perbedaannya sama dengan 1000 tahun. Masa kita ke sana nggak bawa bekal, kan nggak nyambung. Yang dekat saja butuh bekal, apalagi perjalanan yang jauh.